Sistem 76 baru saja merilis Pop! OS versi 21.04 versi beta. Versi finalnya akan tersedia di akhir bulan ini. Ada satu fitur yang menjadi highlight dalam rilis kali ini, yaitu kehadiran desktop environment baru yang bernama Cosmic. Bagaimana bentuk dari Cosmic ini dan apa saja kelebihannya? Kita akan bahas lebih lanjut di video ini. Bagi teman-teman yang belum mengenal Pop! OS ini adalah sebuah distribusi Linux yang berbasiskan Ubuntu. Biasanya nomor versi Pop! OS selalu mengikuti nomor versi Ubuntu yang menjadi basisnya. Misalnya, Pop! OS kali ini versi 21.04 dibangun menggunakan Ubuntu versi 21.04 sebagai basisnya. Lalu, apa sih bedanya Pop! OS dan Ubuntu? Ada dua hal yang membedakan keduanya. Yang pertama tentunya desktop environment yang digunakannya. Pada Pop! OS, seperti yang disebutkan sebelumnya, Pop! OS menggunakan desktop environment Cosmic yang dibuat secara khusus untuk Pop! OS, sedangkan Ubuntu menggunakan GNOME yang sudah dikustomisasi. Hal kedua yang membedakan keduanya adalah pilihan dari tools yang digunakan untuk menginstal aplikasi. Jika Pop! OS memilih Flatpak, Ubuntu memilih Snap untuk melakukan instalasi aplikasi. Selain dua hal tersebut, keduanya bisa dibilang cukup identik. Teman-teman bisa menggunakan tutorial yang ditulis untuk Ubuntu, misalnya tutorial untuk menginstal web server di Ubuntu, juga bisa teman-teman gunakan untuk melakukan instalasi web server di Pop! OS. Kita akan mulai dengan melihat installer dari Pop! OS versi 21.04. Proses instalasinya bisa dibilang sama persis dengan Pop! OS versi sebelumnya dan bisa dikatakan sangat-sangat mudah sekali. Teman-teman yang belum pernah menginstal Pop! OS pasti tidak akan menemukan kesulitan sama sekali. Pertama kita pilih bahasa yang ingin kita gunakan, kemudian keyboard layout, lalu kita tentukan jenis instalasi yang ingin kita lakukan, apakah clean install ataupun custom. Kebetulan karena harddisk saya masih kosong, saya pilih clean install. Lanjut kita pilih drive di mana kita akan melakukan instalasi. Lalu kita sampai pada bagian enkripsi drive. Di sini ada satu hal yang menarik karena biasanya pilihan untuk melakukan enkripsi cukup tersembunyi di beberapa distribusi Linux, sedangkan pada Pop! OS pilihan untuk melakukan enkripsi drive secara khusus di highlight pada saat proses instalasi. Teman-teman bisa memilih untuk melakukan enkripsi atau tidak, jika tidak pun tidak apa-apa. Tapi jika teman-teman memilih untuk melakukan enkripsi, pastikan teman-teman selalu mengingat password enkripsinya. Karena jika tidak, teman-teman tidak akan bisa mengakses drive yang sudah dienkripsi tersebut. Kita isi password untuk enkripsi drive-nya. Kemudian kita mulai melakukan proses instalasi. Setelah selesai, kita perlu mereset komputer kita. Kita isi password untuk enkripsi drive. Kita pilih saja pilihan default. Untuk time zone, saya pilih Jakarta karena saya tinggal di Bandung. Kita skip saja. Terakhir, kita perlu membuat user account. Kita masukkan username, kemudian password. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Sekarang saatnya kita lihat hal baru apa saja yang ada di Pop! OS versi 21.04. Kita lihat ini adalah tampilan dari desktop Cosmic. Ada dua buah bar, satu di bagian atas dan satu lagi di bagian bawah. Kita lihat di sini ada launcher, lalu ada workspaces, kemudian juga ada show application di sini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan lihat data teknis dari Pop! OS. Kita buka terminal. Kita lihat FreeM. Kita lihat desktop Cosmic menggunakan memori sebesar 1 GB. Saya rasa ini cukup normal karena kurang lebih sama dengan yang digunakan oleh desktop environment GNOME. Lalu kita lihat kernel yang digunakan. Pop! OS versi 21.04 menggunakan kernel Linux versi 5.11. Ini juga hanya sedikit lebih baru dibandingkan dengan Pop! OS versi sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang elemen-elemen yang ada pada dock. Yang pertama adalah launcher. Kita klik di sini. Nah, pada launcher teman-teman bisa lihat aplikasi apa saja yang sudah kita buka.
Dan kita juga bisa membuka aplikasi baru di sini, misalnya kita tulis Firefox. Nah, Firefox-nya sudah terbuka. Satu hal yang menarik dari launcher pada Pop! OS, selain bisa digunakan untuk membuka aplikasi, juga bisa kita gunakan sebagai kalkulator. Misalnya seperti ini. Kita tulis sama dengan. Kita lihat hasilnya keluar di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian Workspaces. Workspaces ini sebenarnya adalah virtual desktop. Kurang lebih sama dengan virtual desktop yang ada pada Ubuntu dan Pop! OS versi sebelumnya. Kita lihat di sini, kita bisa memindahkan aplikasi ke virtual desktop lain seperti ini. Jumlah virtual desktop kita secara otomatis akan bertambah ketika kita menggunakan virtual desktop baru. Jika kita kosongkan virtual desktop, maka secara otomatis dia akan dihapus. Teman-teman juga bisa mengatur agar jumlah virtual desktopnya menjadi fix pada bagian setting. Kemudian kita lihat di sini bagian aplikasi. Sekarang kita lihat aplikasi apa saja yang diinstal secara default pada Pop! OS versi 21.04. Kita lihat jumlahnya cukup minimalis. Di sini ada Firefox, kemudian ada LibreOffice di sini, kemudian ada Gary sebagai email client. Untuk menginstal aplikasi tambahan, teman-teman bisa membuka PopShop. Kita coba buka. Misalnya kita akan mencoba menginstal Visual Studio Code di sini. Kita klik. Hal yang membedakan antara Ubuntu dengan Pop! OS seperti sudah disebutkan di depan. Kita lihat di sini di PopShop ada dua pilihan untuk melakukan instalasi. Apakah kita akan menginstal versi Flatpak atau menginstal versi deb? Umumnya aplikasi yang menggunakan format deb akan berjalan lebih efisien dibandingkan yang menggunakan Flatpak. Tapi keuntungan menggunakan Flatpak, biasanya aplikasi Flatpak akan lebih rutin diupdate dibandingkan yang berformat deb. Jadi keduanya memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Kita akan coba menginstal yang versi deb. Kita install. Kita masukkan passwordnya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita buka launcher, lalu kita tulis code di sini. Nah, kita lihat ini Visual Studio Code-nya sudah muncul. Kita coba jalankan. Visual Studio Code-nya sudah terinstall. Sekarang kita akan lihat settings yang ada pada Pop! OS versi 21.04. Kita pergi ke bagian Show Application. Kita klik Settings. Kita lihat di sini kurang lebih sama dengan settings yang ada pada Ubuntu. Kita lihat di sini pada bagian desktop. Kita lihat di sini adalah Super Key Action. Pada Pop! OS yang disebut sebagai Super Key adalah tombol Windows. Teman-teman bisa men-set apakah akan buka launcher, workspaces, atau aplikasi ketika menekan tombol Windows. Pada bagian window controls, teman-teman bisa memilih untuk menghilangkan atau menampilkan minimize button. Maximize buttonnya juga bisa ditampilkan. Kemudian di sini ada background. Kita lihat background yang disediakan oleh Pop! OS. Pada bagian appearance, teman-teman bisa milih apakah menggunakan light atau dark. Sayangnya pilihan light dan dark tidak bisa diatur secara otomatis. Jadi kita harus memilih salah satu. Seperti ini. Dan ini dark. Kemudian kita lihat pilihan untuk dock. Di sini teman-teman bisa mengatur apa ingin secara otomatis menghilangkan dock ketika tidak digunakan. Di sini juga masih ada pilihan yang belum selesai. Kita lihat masih ada tulisan to do di sini. Di sini juga dan ini. Dan kita bisa mengatur ukuran dari dock, apakah kecil, apa mau kita perbesar. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur posisi dari dock pada desktop, apakah di sebelah kiri, sebelah kanan. Yang terakhir ada workspaces. Di sini teman-teman bisa mengatur apakah workspaces-nya akan diatur secara dinamis atau jumlahnya akan ditetapkan secara statis. Misalnya kita tetapkan jumlahnya 4 di sini. Nah, kita lihat di sini
jumlah dari workspaces-nya akan tetap sebanyak 4 buah. Di sini juga opsi untuk memilih posisi dari workspace speaker-nya juga masih belum selesai, statusnya masih to do. Oke, sekarang kita akan lihat satu fitur dari Pop! OS yang bisa dibilang sangat unik dan istimewa. Walaupun fitur ini bukanlah fitur yang baru karena sudah ada pada Pop! OS versi sebelumnya, tapi fitur ini sangat unik karena tidak ada pada distribusi Linux lainnya. Fitur ini bernama tiling. Kita lihat di sini, kita klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur Windows secara otomatis. Kita aktifkan tilingnya. Kita lihat peletakan dari aplikasi yang sudah terbuka secara otomatis akan diatur. Teman-teman bisa memindahkan posisi aplikasi dengan mendragnya seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan tiling, selain menggunakan menu top bar, teman-teman juga bisa menggunakan tombol keyboard Windows dan Y seperti ini. Nah, kita nonaktifkan, kemudian kita aktifkan kembali dengan menekan tombol Windows dan Y. Untuk memindahkan aplikasi dengan menggunakan keyboard, teman-teman tinggal tekan tombol Windows, kemudian pilih Enter di sini. Maka secara otomatis aplikasi yang sedang aktif akan diselect, lalu teman-teman dengan menggunakan arrow key bisa memindahkan posisi dari aplikasi yang sedang diselect tersebut. Teman-teman juga bisa mengatur ukuran kolom pada tiling dengan menggunakan kombinasi keyboard Shift, kemudian teman-teman tekan arrow sebelah kiri dan kanan. Kita juga bisa men-stack aplikasi ke aplikasi lainnya sehingga membuat tab seperti ini. Kita lihat sini. Ini terminal, kemudian ini Visual Studio Code kita. Untuk membebaskan aplikasi dari stack ini, tinggal kita turunkan saja. Ini kita posisikan misalnya di sini. Nah, otomatis akan terpisah kembali. Fitur ini bisa dibilang sangat unik dan sangat bermanfaat sekali, terutama bagi teman-teman yang memerlukan membuka banyak aplikasi pada saat bekerja. Satu lagi, kita lihat di sini ada gap antar aplikasi. Teman-teman bisa mengatur ukuran gapnya di sini. Kita coba kurangi, kemudian kita tambah. Nah, sangat menarik sekali bukan? Walaupun Pop! OS versi 21.04 ini masih versi beta, tapi bisa saya bilang ini sudah sangat stabil sekali dan sudah sangat bagus sekali. Sama saya menggunakan tidak ada masalah yang muncul. Walaupun begitu, karena ini masih versi beta, ada baiknya teman-teman menunggu versi finalnya sebelum menginstalnya di komputer teman-teman. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.